kuat sama sekali. Beda kali Bu Aminah sing tengene grup niki. Bu Aminah sebuah sing grup teng mriki angger hamil agek 2 minggu, agek 3 minggu gak hamil ngaten ya Bun, mungkin raosipun enten sing ngrasakake muntah-muntah. Muntah-muntah ra kersa maem, muntah-muntah ra kersa sate, ra kersa gule, sing dimaem napa malah pelem nom, sing diparem sing kecut-kecut, sing dimaem sing ora enak-enak iku Bunda Aminah sing teng mriki niki. Tapi Bunda Siti Aminah Ibunda Rasulullah, Masya Allah, beliau menyatakan dalam kisahnya, beliau tidak pernah merasa bobot niku kabutan mboten nate. Mboten nate sedih, mboten nate susah, mboten nate bingung, mboten nate was-was. Itu adalah Ibunda menika Siti Aminah, bundanya Ibn Rasulullah. Kamila ketika niku Kanjeng Rasul ketika napa niku dalam kandunganipun Ibunda Siti Aminah ternyata luar biasa membawa barokah. Pertama diceritakan Ibunda Aminah tidak pernah merasa berat. Dalam mengandung tidak pernah merasa berat. Ibunda Siti Aminah dalam mengandung tidak pernah merasa terbebani. Itu kalau Bunda Aminah sing mriki wau nggih. Misalipun hamil wis napa niku 8 sasi, 9 sasi, mungkin cara mlaku dona dane nganti mlaku napa niku gak roh trembelek teng ngarepe. Upama mlaku karo trembelek nang ngarepe. Upama ndodok malah kejengkang. Upama kok arep mapan turun miring malah kaya ngeloni klenring, kaya ngeloni kendi. Arep mapan turun kok malah mengkurup malah jendelitan. Iku rekosane kaya ngoten niku. Kula mawon bayangake ngoten niku Bun. Jangan aja tersinggung ya Bun ya. Itu bayangke mawon ibunda-bunda yang pernah mengandung. Di saat itu ternyata baginda Rasulullah dalam kandungan ibu sama sekali tidak pernah terbebani Bunda Siti Aminah. Begitulah ketika beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, ternyata baginda Rasulullah lahir dalam keadaan sujud tanpa diiringi oleh dukun bazi. Dukunnya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam yang mendampingi. Lahir perocot Kanjeng Nabi keadaan sujud. Dalam lahir perocot Kanjeng Nabi ternyata sudah dikhitan. Dalam lahir perocot Kanjeng Nabi ternyata gondone harum, gondonya wangi, gondonipun nggih menika sangat syahdu sehingga sampai alam donya lor kidul etan kulon jagat saendenge isine jagat kabeh ngrasake nikmat, kabeh ngrasake berkat, kabeh ngrasake rahmat. Mula dalam syiranipun niku wonten, maka diumumkanlah ke seluruh jagat dan ke seluruh bumi kita ini, maka diumumkanlah ke seluruh jagat dan ke seluruh bumi kita ini, hamilnya Aminah seorang bayi yang disebut Nur hakiki asli. Seluruh masyarakat jadi gempar, oh beramai memperbincangkan Aminah. Oh, seluruh masyarakat jadi gempar, beramai memperbincangkan Aminah. Hingga singgah sanaja dibergoncang seluruh alam berpesta ria menyambut kedatangan yang mulia. Begitulah kisahnya sehingga tertulis dalam suatu bait dalam syair yang mana Rasulullah SAW ketika dilahirkan di dunia ini betul-betul membawa rahmat sesuai dengan ayat yang disampaikan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus pada baginda Rasulullah semata-mata hanyalah untuk rahmat untuk semesta alam. Rasulullah diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah bukan untuk orang Saudi Arabia, bukan untuk orang Islam, bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Mekah atau Madinah, boten. Tapi Rasulullah diciptakan ternyata yaitu untuk semua kalangan umat manusia yang mana sejak Nabi Adam ya sampai Adam Malik.
Nabi Adam awal zaman sampai akhir zaman, yaitu adalah yang mana akan diberikan pertolongan oleh syafaat baginda Rasulullah Muhammad. Maka dari itu dalam keistimewaan Rasulullah sendiri, Bunda, coba kita lihat bersama ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jenengan ditanya, coba bunda-bunda hari kelahiran Kanjeng Nabi kok jenengan kok peringatan karo Kanjeng Nabi kok dipengeti, apa sebabnya jenengan kok peringatan karo Kanjeng Nabi? Jawab jenengan pasti, saya cinta, Mbah. Saya cinta kepada baginda Rasulullah. Saya sangat kagum dengan baginda Rasulullah. Jawabannya mungkin akan seperti itu. Tetapi kalau balik saya tanyakan lagi, kalau baginda Rasulullah kamu cintai, apanya yang kamu cintai kira-kira Bunda? Kalau bunda-bunda yang ada di majelis ini atau jamaah undangan yang ada di majelis ini umpama ditanya, kalau jenengan punya suami, Bun, kamu kalau kamu punya suami, punya pasangan hidup, punya imam dalam keluarga, imammu, pasangan hidupmu, suamimu, itu kira-kira kamu mencintai, yang kamu cintai itu apanya kira-kira, Bun? Nah, kita kok mesti meneng wae, soalnya mikirnya bingung tapi jawab. Daripada jawab masalah apa kalau tak mendel mawon lah, penting aku tak ngrungokno wong jenengan mau dikon ngaji nang kene iki kon nerangno ora kon nakoki ngono ya Bun ya. Ya wis tak takoki dhewe, tak jawab dhewe, wong aku dalang kok. Dalang yo ditakoki dijawab dhewe lan jenengan pendengar supaya men ngrungokno ben paham ngoten mawon. Ditanya, "Kenapa Bun kalau kamu cinta kepada suamimu, cinta kepada imammu, cinta kepada keluargamu, cinta kepada orang yang kamu sayangi yang termasuk suami tersebut, apa yang kamu cinta?" Kan panjenengan jawabnya mungkin karena dia memberikan kasih sayang kali kula, niku kula cinta kali suami kula sebab memberikan kasih sayang. Kalau ditanya kasih sayang itu panjang, kasih sayang itu lebar, kasih sayang itu luas, seluas langit, seluas bumi, itu tandanya kasih sayang pada suami atau dengan istri saling mencintai tersebut. Tetapi begitu indahnya kalau kita ditanya, kenapa kamu dengan Rasulullah? Apakah kamu cinta kepada baginda Rasulullah? Iya, kamu cinta kepada Rasulullah. Apa yang kamu cinta? Jawabnya sederhana. Saya cinta Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad duweni sifat papat sing ora duweni para menungso awit awal zaman teko akhir zaman. Jadi saya cinta kepada Nabi Muhammad yang mempunyai 4 sifat, tidak dimiliki oleh para malaikat, juga semua umat. Jadi dari awal zaman sampai akhir zaman itu cinta kepada Rasulullah Muhammad. Apa yang ada di situ sehingga tidak dimiliki oleh malaikat, tidak dimiliki oleh semua umat, tidak dimiliki oleh semua manusia, bahkan para nabi dan rasul tidak ada yang mempunyai. Siapa? Apa yang terkandung? Ternyata sangat sederhana sekali. 1, saya cinta kepada baginda Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad yaitu namanya digelar dijejer karo asmane sing gelar jagat, yakni Gusti Allah. Ada tulisan Allah, pasangannya di sebelah kiri pasti Muhammad. Tidak berani, walaupun nun sewu Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Imam Bukhari nun sewu, walaupun Pak Imam Bukhari pendiri jamaah misalnya, beliau tidak berani dipasangkan Allah, pasangannya beliau Bapak Yai Imam Bukhari nggak berani. Apa menarik kula lah Abah Tinur kita kok nganti kawani babar belas. Apa mana kok Bu Zuliana lah tambah kawani pun potin simbrit karo Gusti Allah. Karena apa? Istimewanya Rasulullah. Tidak ada yang bisa membandingi dan tidak ada bisa yaitu untuk menyamai baginda Rasul. Apanya yang tidak bisa membanding? Karena kemuliaanipun Rasulullah, mulyanipun Kanjeng Nabi, hebatipun Kanjeng Nabi, tidak ada yang bisa membanding-bandingi. Masya Allah. Itu pertama. Saya cinta kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad asmane dijejer karo asmane sing gelar jagat, yakni Allah pasangane Muhammad, la ilaha illallah pasangane Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah pasangane wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah istimewanya. Yang kedua,
Kedua, saya cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad karena baginda Rasulullah Muhammad besok di hari kiamat akan memberi pertolongan juga memberikan syafaat kepada kita sebagai umat. Masya Allah, itu janjinya Rasulullah akan memberi pertolongan dan syafaat. Yang akan diberi syafaat itu siapa? Apakah orang yang akan diberi syafaat adalah Rasulullah hanya orang Islam? Tidak. Ternyata orang-orang non-Islam pun bila mencintai Rasulullah, setelah orang Islam masuk ke surga semuanya, yaitu akan mendapat juga hadiah atau pertolongan dari baginda Rasulullah. Itu yang kedua, saya cinta pada Nabi Muhammad karena beliau akan memberi pertolongan dan syafaat. Yang ketiga, apa yang keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah? Ternyata yang ketiga, Rasulullah adalah diciptakan di dunia ini dikasih mukjizat namanya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang diberikan oleh baginda Rasulullah ternyata tidak diberikan oleh para nabi dan rasul yang lainnya. Nabi Adam tidak dikasih, Nabi Nuh juga tidak dikasih, Nabi Idris saat itu mboten dikasih. Mboten dikasih kalih nggih menika Al-Qur'anul Karim. Yang dikasihkan Al-Qur'anul Karim, ternyata Al-Quran bisa dimanfaatkan tidak hanya orang Islam, wong Buddha, Hindu, Katolik pun upamin jenengan jurakanen jenengan misalipun ana sing sakit panas utawi jenengan coba-coba dengan khusyuk membaca doa ayat kursi